Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Lapak Horor X Mbah Warmo. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Semoga baik-baik, sehat selalu. Dan terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan tentu saja seperti cerita-cerita sebelumnya, nanti yang akan membawakan cerita itu adalah Mbah Warmo. Jadi langsung aja, monggo untuk beliau ini waktu dan tempat dipersilahkan. Monggo Mbah Warmo silahkan bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama gue mau ucapin mohon maaf banget kalau misal belum sempet balesin komentar kawan-kawan ya. Karena belakangan ini gue agak sibuk. Jadi maaf banget kalau misal balesnya tuh agak telat. Tapi gue usahain, gue selalu coba buat bisa terus berinteraksi sama kawan-kawan semua. Nggak lupa juga, seperti biasa gue pengen ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan yang udah subscribe channel ini. Sekecil apapun dukungan kalian, itu sangat berarti buat kemajuan dan berkembangnya channel Lapak Horor ini. Dan juga terima kasih gue ucapin juga buat kawan-kawan yang baru mampir, baru main, baru nengokin channel ini. Nah, kali ini ada satu cerita yang pernah gue alami sama salah satu teman kecil gue, namanya Joni. Nah, gue kenal Joni ini udah dari SD ya, sampai sekarang, sampai udah punya anak gitu. Kita tuh masih akrab ya, masih sering main bareng kalau misal gue lagi pulang kampung gitu. Nah, Joni ini nama asli ya. Bahkan gue juga heran gitu, zaman segitu, zaman gue masih kecil, udah ada temen yang namanya menurut gue keren banget gitu, Joni gitu. Sementara yang, ya teman-teman gue yang lain itu namanya masih nama-nama tradisional ya, dia udah namanya udah keren banget lah pokoknya. Dan dia orangnya asik, akhirnya itu tadi gue akrab nyampe sekarang. Nah, ceritanya tuh suatu hari gitu ya, kebetulan gue sama Joni itu kan sering main bareng. Nah, kejadian ini tuh sekitar 10 atau 15 tahun yang lalu, itu gue sama Joni tuh sering nongkrong di depan rumah dia. Dan kebetulan rumah dia itu sekitar 15 meter, di depannya itu ada rel kereta api gitu ya. Nah, posisi rumah Joni itu lebih tepatnya itu di belakang rumah gua. Tapi nggak tepat di belakang ya, tapi sebelah sisi kanan. Nah, suatu malam gue tuh nongkrong sama Joni di rel itu. Kita udah sering banget pokoknya nongkrong di situ rame-rame gitu kan. Nah, pas malam itu kebetulan cuman gue sama Joni doang. Sebetulnya selama kita nongkrong di sana, kita itu udah sering melihat sesuatu yang di luar nalar ya, boleh dibilang sesuatu yang gaib gitu. Salah satunya itu, kita itu sering itu maksudnya beberapa kali gitu, itu melihat ada sosok kuntilanak. Itu tuh terbang dari, ada salah satu pohon di sana, pohon randualas. Sosok itu tuh terbang dari ujungnya si pohon randualas itu turun ke bawah, itu ke sebuah pohon waru. Dan pohon waru itu tepat di pojokan kebun rumah gua. Nah, randualas itu nggak terlalu jauh sama rumahnya Joni. Jadi di sebelah kirinya itu cuman beda berapa rumah. Di situ tuh ada kuburan. Dan di dalam kuburan itu tuh ada pohon randualas. Nah, itu pohon randualas yang gue maksud gitu ya. Jadi kita sering banget ngelihat itu, sosok kuntilanak itu terbang bolak-balik ya, kalau nggak dari randualas ke pohon waru, ya sebaliknya dari pohon waru ke randualas. Nah, randualas itu kan tinggi banget, sementara pohon waru di belakang rumah gue itu tuh nggak terlalu tinggi ya, dari dulu tuh segitu-gitu aja. Paling tingginya sekitar 2 meter gitu. Jadi kita tuh sering ngelihat itu, dia terbang, blap-blap-blap gitu. Tapi nggak ada suara ya, nggak ketawa, nggak apa, dia cuma terbang aja, dan itu beberapa kali kita ngelihat. Nah, suatu hari, karena pohon itu dirasa udah tinggi banget, terlalu gede gitu, dan warga sekitar juga khawatir gitu ya. Jadi randualas itu kan pohonnya itu tinggi dan dahannya itu ke samping gitu kan, melebar ke samping. Itu tuh udah hampir nutupin semua tanah kuburan di situ. Kebetulan kuburannya tuh nggak terlalu gede. Jadi tuh udah hampir ketutupan semuanya gitu, dan akhirnya kuburan itu tuh kesannya jadi angker banget dan gelap gitu. Akhirnya atas dasar musyawarah warga gitu kan,
diputusin kalau pohon itu tuh bakalan ditebang. Ada pro kontra pastinya gitu. Tapi mau gimana lagi, kebetulan suara yang setuju itu yang ditebang gitu, akhirnya nggak lama setelah itu pohon itu pun ditebang. Nah, dalam proses penebangan itu, mungkin teman-teman juga sering ngedenger ya cerita orang nebang pohon terus sakit kayak gitu kan. Nah, kejadian ini juga sama. Beberapa orang yang melakukan penebangan itu jatuh sakit gitu ya. Tapi alhamdulillahnya tuh nggak ada yang sampai meninggal, kayak gitu tuh nggak ada. Jadi lumayan lama proses penebangan pohon itu kurang lebih sekitar 4 hari ya. Dan di sana yang nebang itu kalau nggak salah sekitar 5 atau 6 orang gitu. Jadi itu benar-benar pohonnya udah gede banget. Akhirnya mau nggak mau itu tadi harus ditebang. Nah setelah ditebang, kuburan itu jadi kelihatan lebih terang, lebih asri gitu. Tapi ada efek buruknya juga. Jadi bukan nggak ada masalah setelah pohon itu ditebang, tapi ada masalah baru. Konon pohon itu kan banyak yang nungguin gitu, banyak penunggunya. Nah, penunggunya itu pada nyebar lari kemana-mana dan itu tuh sempat masuk ke beberapa rumah warga gitu ya. Yang gue nggak tahu sih, cuman bener enggaknya gue nggak tahu. Tapi menurut warga tuh kayak gitu, banyak yang digangguin gitu, terutama warga-warga yang ada di sekitar kuburan itu. Kalau gue rangkum sih mungkin ada 10 cerita, kali lebih dari 10 cerita. Tapi gue gak akan ceritain itu satu persatu. Karena itu tadi gue gak terlalu yakin itu bener enggaknya gitu. Bisa aja itu cuma ngarang-ngarang atau gimana. Nah gue mau ceritain aja salah satu cerita yang kebetulan gue dan keluarga gue alami. Karena itu tadi rumah kita termasuk deket sama kuburan ya. Posisi kuburan tuh di belakang, cuman di belakang rumah, cuman di seberang rel. Nah setelah pohon itu ditebang, tepatnya terakhir ya, terakhir pohon itu selesai ditebang. Nah sore harinya nih, ini pengalaman pertama dan ini yang gue alamin. Itu gue lagi mandinya tuh maghrib gitu. Emang sebenarnya gue udah dipesenin sama orang tua ya, kalau mandi tuh jangan maghrib gitu, nanti ada apa ya namanya, peri penjala atau apa gitu. Itu hantu perempuan yang suka ngegangguin orang lagi mandi pas maghrib gitu. Tapi ya gue namanya anak muda gitu, karena masa bodoh gitu kan. Udah akhirnya gue pas lagi azan gitu, gue mandi gitu kan. Nah, azan kan biasanya bebarengan tuh sama semua, antara masjid musola yang satu dan yang lain tuh sama gitu kan. Nah giliran berhenti kan berhenti semua tuh. Nah pas lagi momen berhenti semua azan itu habis, itu tiba-tiba gue mau denger suara cewek ketawa, itu kenceng banget. Itu tuh kayak suaranya tuh, ketawanya tuh menuhin kamar mandi ya. Dan di situ tuh jantung gue tuh mau copot gitu pas ngedenger suara itu. Akhirnya gue belum kelar gitu kan, masih ada sabun lah segala macam belum dibilas gitu. Gue langsung ambil anduk, gue langsung keluar gitu kan. Dan pas itu kondisi di rumah tuh lagi sepi. Gue lupa ya pada kemana, cuman lagi sepi, cuman gue doang. Akhirnya gue lari ke rumah sebelah. Itu tuh di situ ada Bude ya, Bude tinggal di situ. Akhirnya gue minta ditemenin sama Bude gitu. Ya gue ceritain gitu kan, tadi gue mandi terus tiba-tiba ada suara cewek ketawa gitu. Nah udah malam itu kelar, maksudnya alhamdulillahnya gue gak nyampe dikasih lihat yang aneh-aneh gitu ya. Tapi malamnya kejadiannya, jadi pas gue ngalamin gue diketawain pas lagi mandi itu malam Kamis. Nah ini tuh malam Jumat jam 12 malam manteng lah. Itu gue inget banget waktu itu lagi ada acara apa ya, dunia lain kalau nggak salah. Pokoknya acara-acara horor kayak itu tuh masih naik daun ya. Dan pas itu gue lagi nonton jam 12 malam tiba-tiba gitu. Itu gue ngedenger lagi ada suara cewek ketawa gitu, cekakakan kayak gitu. Itu tuh di belakang rumah, di kebun gitu. Dan ya gue yakin gue familiar banget dengan suara ketawa itu. Gue yakin itu tuh suara ketawanya kuntilanak. Dan gak cuman gue doang yang denger, ternyata adik gue juga ngedenger. Dia dari dalam rumah ya, dia tiba-tiba keluar gitu kan. Mas tadi ngedenger ada suara ketawa gak? Iya ngedenger gitu. Itu mungkin kuntilanak yang di belakang kali, yang di pohon waru itu, yang suka pindah-pindah ke randu alas itu.
ya kita berdua setuju lah, oh, ya mungkin itu kuntilanak itulah. Tapi yang penting dia nggak ngeganggu gitu, dia nggak masuk ke rumah. Nah, nggak lama setelah itu, jadi rumah gua kan di dapur, itu di belakang dapur itu tuh masih ada satu ruangan lagi ya, yang rapat gitu. Semua pintu dikunci gitu. Nah, antara itu tadi dapur sama ruangan yang belakang itu kan ada pintu kayu sama jendela gitu. Nah, nggak lama setelah tadi kita diketawain itu, mungkin sekitar jam 12:30-an lah, itu tuh tiba-tiba ada suara jendela itu diketok, tak 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 kayak gitu, tak 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 tak. Itu beberapa kali, pas itu gue lagi sama adik kan di belakang, ya kita saling nengok gitu kan, saling lihat-lihatan gitu, ah nih siapa nih yang ngetok gitu. Di belakang tuh nggak mungkin ada orang gitu, itu nggak mungkin banget, karena pintu belakang tuh papanya pintu besi ya, kalaupun ada yang masuk, itu pasti kedengeran lah. Kalaupun dijebol gitu suaranya juga pasti bakal kencang banget kan. Nah kita itu heran gitu, ini siapa yang ngetok gitu. Nah setelah suara ketokan itu hilang, tiba-tiba kita ngedenger ada suara ayam, anaknya ayam gitu, yak 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 kayak gitu. Wah kita langsung berpikir kan, wah ini pasti kuntilanak nih, ini kuntilanaknya udah masuk nih. Terus abis itu udah gue sama adik gue langsung kabur masuk ke dalam rumah gitu. Akhirnya kita nongkrong di depan rumah gitu kan, ngumpul sama anak-anak yang lain gitu, dan ya kita ceritain cerita yang tadi kita alami ke mereka gitu. Tapi ya malam itu udah itu aja yang kita alami, jadi cuman suara doang sama diketokin ya jendela itu. Nah puncaknya itu dialamin sama adik gua yang bontot. Jadi gue punya 2 adik gitu kan, cowok semua, dan ini yang ngalamin itu adik yang bontot. Waktu itu dia kalau nggak salah tuh masih SMP atau SMA gitu ya, gue lupa. Jadi di rumah itu kan ada studio musik kecil-kecilan gitu, di dalamnya tuh ada drum kayak gitu lah, lengkap lah ya, buat kita main-main sendiri gitu. Nah pas itu lagi ya, menjelang maghrib, adik gue tuh dia main drum gitu di studio itu, di ruangan itu, di kamar depan ya. Dia tuh lagi main drum. Kan dia nggak tahu tuh kalau misalnya udah maghrib atau gimana gitu kan, kecuali kita kasih tahu. Nah pas itu tuh dia udah maghrib intinya, dan dia tuh masih terus lanjut main drum karena nggak tahu, kebetulan juga dari luar kan suaranya nggak terlalu kedengeran gitu kan. Udah dia asik main drum, dan nggak lama setelah itu dia tuh nengok ke ada sisi kanan dia gitu. Di situ kan ada pintu keluar studio. Pintu studio musik kan biasanya ada double ya, pintu luar sama pintu dalamnya. Nah ini yang pintu dalamnya itu di atasnya, bagian atasnya itu ada satu bagian yang kosong gitu ya, seukuran pintu lah, bagian yang kosong, tingginya itu sama langit-langit kurang lebih sekitar 40 sentian, jadi nggak terlalu lebar lah ya, nggak 40-50 senti lah, setengah meter lah, kurang lebih segitu, jadi nggak terlalu lebar juga. Nah pas adik gue lagi main drum, dia tuh nengok ke atas itu, ke atas pintu situ, itu tuh dia ngelihat ada sosok cewek, rambutnya panjang banget, dan dia lagi nunduk di celah itu ya, celah atas pintu itu. Dan menurut adik gue itu tuh ya itu sosok kuntilanak gitu. Nah dia pelan-pelan gitu kan, karena ngelihat itu dia di dalam ruangan dan posisi sosok itu tuh di atas pintu, akhirnya dia gimana gitu, dia mikir tuh aduh gimana caranya bisa kabur gitu kan. Akhirnya dia melipirin gitu, buka pintu dan dia langsung kabur gitu. Nah pas itu gue lagi di ruang tengah kan, dia kabur sambil teriak gitu, wah gitu, sambil ngos-ngosan terus kenapa gitu kan. Tadi itu di kamar ada kuntilanaknya gitu. Ya udah gue sama adik gue sama bapak juga waktu itu sama ibu juga akhirnya nengokin ke sana kan. Nengokin udah nggak ada gitu kan. Udah tutup aja pintunya, tapi lampunya udah biarin nyala aja. Nah gue yakin gitu ya itu sosok cewek itu tuh adalah sosok yang gentayangan ya, yang tadinya di pohon randu alas itu gara-gara ditebang, akhirnya dia jadi neror masuk ke rumah-rumah orang gitu, salah satunya itu di rumah gue itu. Nah kebetulan emang kamar depan itu
itu emang itu tadi kamar khusus buat studio musik, dan di sana rapet gitu, yang ada cahaya masuk. Orang masuk ke situ kan juga termasuk jarang, jadi itu kayak jadi tempat yang cukup nyaman buat dia tinggal di sana gitu. Dan setelah kejadian itu udah kita diemin aja gitu, dan kemungkinan gitu sosok itu tuh lumayan lama tinggal di kamar depan rumah kita itu. Ada kali beberapa bulan, karena setelah itu ada beberapa temen yang sempat ngelihat lagi. Jadi di kamar depan itu kan ada kaca gitu kan, kaca kayak studio musik lah, biar kelihatan dari luar gitu kan. Nah, ada temen yang ngelihat itu tadi di dalam kamar itu ada sosok cewek yang lagi berdiri gitu. Nah, mungkin dia masih tinggal di sana waktu itu ya. Kalau sekarang sih alhamdulillah studio musiknya udah dibongkar dan itu udah difungsikan lagi sebagai kamar, terutama untuk kamar tamu ya. Dan sepertinya sosok itu udah nggak ada ya, meskipun setiap orang yang tidur di kamar itu tuh katanya gitu, itu ngerasa ada yang nemenin gitu. Itu sampai sekarang. Dan gue sendiri gitu yang punya rumah gitu ya, tuan rumahnya, gue juga nggak berani kalau misal tidur di sana gitu. Gue lebih ya udah milih mending tidur di lantai deh, tapi di ruang tengah gitu, nggak di kamar depan gitu. Gue nggak tahu sih nyampe sekarang itu tuh kamar masih ada isinya yang itu atau enggak gitu. Cuman pas gue tanyain ke temen gue yang pinter gitu, katanya sih udah nggak ada gitu. Dia cuman mampir-mampiran aja, dan mungkin salah satu tempat yang nyaman buat dia mampir itu ya kamar depan di rumah gue itu. Nah, selain cerita itu tadi, kuntilanak yang gentayangan itu, sebelum randu itu ditebang, gue jadi ingat juga nih, kita juga, gue sama Joni ya, pas itu sama ada teman-teman yang lain juga, itu kurang lebih sekitar jam 1 malam. Kebetulan kita kalau nongkrong di rel itu tuh sampai pagi gitu ya, sampai hampir pagi lah, jam 3-an gitu, karena rel itu tuh cuman difungsikan untuk ngangkut minyak aja, jadi bukan untuk kereta penumpang. Jadi frekuensi kereta lewat itu nggak terlalu sering. Makanya kita aman-aman aja dan nyaman aja nongkrong di sana gitu. Nah, pernah suatu malam itu kita ngelihat ada cewek jalan, cewek pakai baju putih, rambut panjang gitu. Udah jelas lah itu bukan cewek yang wajar gitu ya. Nah, itu tuh jalan dari pokoknya ujung rel sana lah. Itu jalan makin ngedekat gitu kan. Kita dari jauh udah ngelihat, dan ya kita udah ketakutan sebenarnya. Cuman udah tungguin aja gitu kan. Karena kita ramean, akhirnya kita jadi berani itu. Nah, setelah udah agak deket, cewek itu tuh tiba-tiba berhenti di depan kuburan itu ya. Kuburan yang ada randu alasnya itu. Dan dia duduk di sana. Dia pertama berhenti berdiri aja, terus dia ngadep ke kuburan, kemudian dia duduk di rel situ, dan dia duduk di sana itu lumayan lama juga, mungkin sekitar ada 10 menitan. Kita perhatiin terus gitu kan, akhirnya kita juga bosen gitu kan, akhirnya kita sambil ngobrol-ngobrol gitu, kita nengok kok masih ada gitu, dan tiba-tiba setelah itu tadi mungkin sekitar 10 menitan, tiba-tiba cewek itu tuh terbang pus ke randu alas yang ada di kuburan itu. Nah, itu mungkin ya satu sosok yang sama ya, yang gentayangan tadi yang masuk ke rumah gue juga. Nah, itulah kawan-kawan salah satu cerita dari gue dan temen gue si Joni. Maaf kalau misal ceritanya nggak terlalu seram, ya karena ini cerita yang gue ceritain apa adanya yang pernah gue alami. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah menonton video ini. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menunaikan. Sekali lagi terima kasih banyak. Jaga kesehatan kalian selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.